Halo Sobat DX, selamat datang kembali di channel DX Movie. Kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Big Brother. Film ini menceritakan tentang seorang murid yang nakal, tetapi setelah dewasa dia malah menjadi guru di tempat sekolah di mana dia dulunya pernah belajar. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke videonya. ようこそ、見てください。 Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bertato yang sedang berada di sekolahan yang bernama Taichi, dan pria ini sedang melamar kerja untuk menjadi guru di sekolahan tersebut. Pria ini bernama Henry Chen. Akan tetapi, kepala sekolah ini menolak dan menjelaskan kepadanya bahwa siswa di sekolahan tersebut sangatlah nakal dan susah dididik. Siapapun gurunya atau wali kelasnya, pasti akan dibuat tidak betah oleh para siswa kelas 6B tersebut, dan pada akhirnya semua para guru yang baru mengundurkan diri dari sekolah itu. Akan tetapi di sini Henry Chen tidak merasa gentar untuk mundur, dan dia menunjukkan selembar kertas kepada kepala sekolah itu, yang dimana isi kertas tersebut adalah sebuah pesan dari mantan kepala sekolah Henry Chen waktu dia dulu masih belajar di sekolahannya ini. Dan dia berpesan supaya diterima kerja sebagai guru di sekolahan itu. Setelah kepala sekolah ini mengetahui isi surat tersebut, akhirnya Chen Qi diterima untuk menjadi guru di sekolahan itu dan menjadi wali kelas untuk kelas 6B. Dan film pun dimulai. Keesokan harinya, tibalah saatnya Henry Chen untuk memulai mengajar di sekolah Taichi. Dan dengan percaya dirinya dia pun berangkat ke sekolahan itu, setibanya dia di sekolahan Taichi dia masuk menuju kelas 6B. Saat dia sudah di dalam kelas 6B, Henry Chen malah diperlihatkan dengan semua murid yang sedang sibuk asik sendiri. Tetapi Henry Chen tidak marah dan putus asa, dia malah menyapa muridnya dengan memberitahukan pengetahuan tentang apa yang sedang mereka lakukan. Dan dia juga memberitahukan bahwa mulai hari ini dialah wali kelas di kelas ini. Welcome to my class. Setelah jam istirahat, kelima murid kelas 6B sedang asik nongkrong di ruangan basket. Kelima murid ini sangatlah nakal dan susah diatur, karena kondisi dari kehidupan mereka sehari-hari yang membuatnya menjadi anak yang nakal. Kelima anak ini bernama Xiang Zufa, Wang Denan, dua bersaudara Guan Xixian, dan Guan Hicheng. Kemudian satu lagi bernama Li Wei Chong. Di tempat itu mereka sedang asik mengobrol dan merokok. Sesaat kemudian murid lain yang hendak bermain basket datang ke ruangan itu, dan mereka sempat beradu mulut dan juga hampir mau ribut. Kemudian setelah mereka hendak mau kembali, mereka sempat melihat murid yang sedang bermain basket yang tadi datang ke ruang ganti baju basket. Di situ Li Wei Chong ini masih merasa kesal dan dia dengan sengaja menjatuhkan botol minuman ke dalam lapangan permainan basket, sehingga membuat salah satu murid yang sedang bermain terjatuh. Dan mereka berlima akhirnya dipanggil oleh ibu guru yang ada di tempat itu, untuk diberikan hukuman. Tetapi kelima murid ini sangat nakal dan bandel, mereka malah mengerjai ibu guru itu dengan memberikan seekor ulat, yang telah ditaruh di dalam buku tugas yang diberikan oleh ibu guru itu. Keesokan harinya, saat Henry Chen mau mengajar di kelas 6B, para siswa di situ sudah menyiapkan jebakan panci yang berisikan air yang dibuat untuk Henry Chen. Tetapi jebakan itu berhasil ditangkis olehnya dan panci itu malah mengenai Li Wei Chong. Setelah kejadian tersebut, saat Henry Chen menyapa mereka dan hendak memberikan pelajaran, mereka masih saja tidak menghiraukannya. Sehingga dia mengatakan kepada murid-muridnya itu, yang tidak suka bisa meninggalkan pelajarannya. Tetapi, mereka harus bisa menjawab 3 pertanyaan yang diberikan olehnya terlebih dahulu. Dan di waktu yang bersamaan, di sekolahan itu sedang didatangi oleh Departemen Pendidikan, yang sedang mengobrol dengan kepala sekolah. Kembali lagi ke kelas 6B. Di situ, Henry Chen sedang memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya tentang sebuah rokok. Dan salah satu murid di situ berhasil menjawab pertanyaan yang diberikan olehnya, yaitu Xiang Zufa. Dia pun diperbolehkan pergi dari kelas itu dan meninggalkan pelajarannya. Sehingga semua murid yang melihat itu pun merasa senang dan ingin menjawab pertanyaan yang diberikan olehnya. Tetapi suara teriakan dari kelas itu pun terdengar sampai dari luar. Sehingga terdengar oleh kepala sekolah dan Departemen Pendidikan yang ada di situ. Setelah jam istirahat, kelima siswa ini pergi ke kantin dan mereka bertemu dengan siswa yang bermain basket kemarin.
Di situ mereka sempat beradu mulut, hingga akhirnya mereka pun berkelahi di kantin itu. Di tempat yang lain, guru Henry Chen diberitahu oleh kepala sekolah bahwa kelima muridnya akan dikeluarkan dari sekolahan ini karena suka bikin keributan di sekolahan. Henry Chen yang mendengar itu pun segera lari dan menuju ke tempat kelima muridnya berada. Sesampainya dia di tempat itu, dia melihat Li Wei Chong yang masih berkelahi dengan siswa lain. Di situ Henry Chen berusaha melerai perkelahian itu dan memarahi Li Wei Chong yang masih saja bersikeras untuk berkelahi. Hingga akhirnya Henry Chen memberitahukan kepada mereka bahwa mereka akan dikeluarkan dari sekolahan ini. Dan dia memberikan kesempatan kepada kelima muridnya itu dengan mengisi selembar kertas bagi muridnya yang mau berubah untuk menjadi siswa yang baik. Kemudian dia pun pergi dan meletakkan selembar kertas itu untuk kelima muridnya. Keempat siswa ini akhirnya pun mau menerima, tetapi tidak untuk Li Wei Chong. Dia sudah sangat merasa kesal karena penghinaan yang dikatakan oleh siswa tadi kepadanya. Di malam harinya, Henry Chen lembur sampai malam di sekolah untuk mengetahui alasan kenapa mereka sangatlah nakal dan susah diatur. Dengan membaca identitas dan alasan di selembar kertas yang sudah ditulis oleh muridnya itu. Yang pertama adalah Xiang Zufa, cita-citanya adalah untuk menjadi penyanyi terkenal. Tetapi karena dia keturunan orang berkulit hitam, dan pada waktu dia masih kecil, Xiang Zufa ikut lomba menyanyi di sekolahnya, tetapi dia malah ditertawakan oleh teman-temannya karena bahasa yang digunakannya sangatlah aneh. Kemudian yang kedua adalah Wang Dinan. Di waktu dia masih bayi, kedua orang tuanya sangatlah menyayanginya. Tetapi setelah ibunya melahirkan seorang bayi laki-laki, perhatian dan kasih sayangnya sudah hilang. Karena dia perempuan, dan orang tuanya sangat menyayangi seorang anak laki-laki. Kemudian dia memutuskan untuk memotong rambutnya dan mencoba merubah perilakunya seperti seorang laki-laki. Yang ketiga adalah Guan Xishan. Di waktu dia masih kecil, dia harus ditinggalkan oleh ibunya pergi dan ikut dengan pria lain. Dan setelah kejadian itu, dia merasa dunia nyata sangatlah menyakitkan dan dia melampiaskan kehidupannya sehari-hari dengan bermain game karena dia bisa menentukan dunianya sendiri. Yang terakhir adalah saudara kembarnya yaitu Guan Hicheng. Di waktu kecil setelah ibunya pergi dan ikut dengan pria lain, ayahnya sering minum dan mabuk setiap hari sehingga menyebabkan dia sangat tidak nyaman dan sedih. Setelah guru Henry Chen membaca semua alasan dari keempat muridnya itu, dia pun akhirnya mengetahui alasan kenapa mereka menjadi anak yang nakal. Dan dia pun memutuskan mencoba untuk memperbaiki itu semua. Shin pun berganti. Keesokan harinya, di sekolahan Henry Chen sedang mengobrol dengan kepala sekolah, dan dia sedang membahas tentang Li Wei Chong dan siswa lain yang berkelahi kemarin itu memang salah. Tetapi, dia tidak harus menyerah dan mengeluarkan kelima siswanya itu. Di situ kepala sekolah juga berkata kepadanya, bahwa Departemen Pendidikan setiap tahunnya mendapatkan hasil nilai ujian yang jelek dari sekolahannya itu. Dan Departemen Pendidikan itu juga yang menentukan kualitas dari sekolahannya. Hingga terjadilah perdebatan antara Henry Chen dan kepala sekolah di tempat itu. Sedangkan di tempat yang lain, Li Wei Chong yang memutuskan untuk tidak menerima penawaran dari gurunya kemarin, sekarang dia bingung harus pergi kemana. Hingga akhirnya dia melamar kerja di sebuah kafe milik Ken Luo. Di saat itu, kafe milik Ken Luo sedang ada tamu istimewa, yaitu bos mafia yang sangat kaya. Di tempat itu mereka sedang membicarakan tentang sekolahan Tai Chi. Yang dimana bos mafia ini berpesan kepada Ken Luo untuk membuat sekolahan Tai Chi tutup supaya dia bisa membeli dan memiliki tanah itu untuk dibangun sebagai bisnisnya. Li Wei Chong yang berada di tempat itu pula tak sengaja mendengar perbincangan dari mereka. Sesaat kemudian Ken Luo memanggil Li Wei Chong untuk menuangkan minuman lagi di mejanya. Dan di saat Li Wei Chong menuangkan minuman di meja Ken Luo, dia melihat korek api yang dibuat dari emas milik Ken Luo. Kemudian dia pun tertarik dan dia mengambil korek api tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Li Wei Chong itu pun diketahui oleh Ken Luo, di saat Ken Luo mau menyalakan rokok dan mengetahui korek apinya telah hilang. Setelah pertemuannya dengan bos mafia itu selesai, dia pun menghampiri Li Wei Chong, dan meminta kembali korek apinya dengan cara meminjam korek untuk menyalakan rokoknya itu. Hingga akhirnya pun Li Wei Chong ketahuan telah mencuri korek api milik Ken Luo, dan dia pun dipukuli oleh anak buah Ken Luo di tempat itu. Tetapi setelah anak buah Ken Luo memukuli Lin Wei Chong,
dia malah menawari Li Weichong untuk bekerja untuknya supaya bisa mendapatkan uang yang banyak dan bisa membeli korek api seperti dirinya. Dan Li Weichong pun sesaat berpikir kemudian dia menerimanya. Di tempat yang lain, pada malam hari Guru Chen pergi ke suatu tempat untuk menemui muridnya yang bernama Xiang Zufa. Saat dicari ke rumahnya ternyata Xiang Zufa sedang keluar dan tidak ada di rumah. Dia pergi untuk menjual tiket konser bersama seseorang, dan di situ Xiang Zufa menyelipkan satu tiket konser untuk dirinya. Tetapi tindakannya itu diketahui oleh bosnya, dan dia pun dikejar oleh anak buah bos penjual tiket tersebut. Hingga pada saat itu dia akhirnya bertemu dengan gurunya di tempat itu. Guru Chen yang melihat muridnya sedang dikejar-kejar oleh orang banyak itu pun dia segera berlari dan menolong muridnya itu. Pada saat itu mereka telah terpojok dan Guru Chen mencoba menanyakan permasalahannya kepada mereka. Di situ bosnya Xiang Zufa menjelaskan kepada Guru Chen bahwa muridnya telah mencuri satu tiket konser miliknya, dan kemudian permasalahan itu pun selesai. Setelah kejadian tadi Guru Chen mengobrol kepada Xiang Zufa, kenapa dia harus mencuri tiket itu. Xiang Zufa menjawab bahwa dia juga suka dengan konser dan dia ingin sekali menonton konser tersebut. Guru Chen yang teringat akan keinginan dan cita-cita Xiang Zufa itu pun mencoba mengajaknya untuk bernyanyi di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Sesaat Xiang Zufa menolak, karena dia takut kalau suaranya akan ditertawakan lagi. Tetapi Guru Chen terus mengajaknya dengan cara dia mulai bernyanyi duluan di kerumunan orang-orang itu. Hingga akhirnya pun Xiang Zufa memberanikan diri untuk bernyanyi di tempat itu, dan ternyata semua orang ikut bernyanyi dan suka dengan suaranya tersebut. Dia pun merasa senang. Sedangkan di tempat yang lain, di tempat tinggal dua bersaudara terlihat Guan Xishan sedang asik bermain game, dan saudaranya sedang belajar. Sesaat kemudian ayahnya pun pulang dari kerjanya. Dan seperti biasa, dia langsung membuka kulkas dan mengambil sebotol bir untuk diminum. Dia langsung meminum bir tersebut sampai habis, dan kemudian dia menyuruh Guan Xishan untuk membelikannya minuman lagi. Tetapi anaknya itu tidak menghiraukannya, dengan dia menutup tirai tempat tidurnya dan melanjutkan bermain game. Kemudian ayahnya ini menyuruh anaknya satu lagi untuk membelikannya bir. Akan tetapi Guan Hicheng juga tidak menghiraukannya, dan dia malah pergi keluar rumah untuk melanjutkan belajarnya. Di keesokan harinya, saat ayah dua bersaudara itu mau berangkat untuk kerja, tiba-tiba Guru Chen datang dan memanggilnya untuk mengobrol. Di tempat yang lain, kita diperlihatkan dengan Wang Denan yang sedang belajar bersama adiknya. Sesaat kemudian orang tuanya pun pulang, dan membelikan sebuah alat make up untuknya. Ayahnya juga berkata kepadanya, bahwa dia akan mengajak anaknya itu untuk menemui temannya nanti malam. Akan tetapi Wang Denan tidak mau untuk berdandan, dan ikut bersama ayahnya. Dia pun langsung pergi keluar, dan dia juga mengambil kunci mobil milik ayahnya. Saat Wang Denan mau keluar dengan mobilnya itu, tiba-tiba Guru Chen datang dan menghampirinya. Sesat Guru Chen bertanya kepada muridnya itu, apakah dia sudah memiliki SIM untuk mengendarai mobil dan dia mau pergi kemana. Wang Denan menjawab pertanyaan dari gurunya, bahwa dia bosan berada di rumah dan dia akan balapan dengan mobil ayahnya itu. Guru Chen yang mendengarkannya itu pun mengizinkan Wang Denan untuk balapan, tetapi tidak di jalanan, melainkan di sirkuit. Setibanya mereka di sirkuit, Guru Chen diajak balapan bersama muridnya itu. Akan tetapi Guru Chen menolaknya, dan dia memberitahukan kepada muridnya itu bahwa ada seseorang yang bisa menjadi lawannya. Wang Denan pun penasaran siapa lawan yang dibilang oleh gurunya itu. Sesaat kemudian orang itu datang, dan ternyata dia adalah ayahnya Wang Denan sendiri. Wang Denan pun sedikit kaget, dan dia bertanya kepada ayahnya itu kenapa dia datang ke tempat ini. Di situ ayahnya menjelaskan kepadanya, jika dia bisa menang melawannya, dia diperbolehkan melakukan sesuatu sesuka hatinya. Dan jika dia kalah, dia harus menuruti perkataan dari ayahnya tersebut. Wang Denan yang mendengarkannya itu pun merasa sedikit senang, dan dia percaya diri bahwa bisa mengalahkan ayahnya itu. Kemudian balapan itu pun dimulai, dan Wang Denan berhasil mengalahkan ayahnya. Tetapi di situ ayahnya tidak terima telah kalah, bahwa balapannya itu hanya di sirkuit. Hingga akhirnya Wang Denan mengajak ayahnya untuk balapan di luar sirkuit. Pada saat balapan itu terus terjadi, tiba-tiba ayahnya terjatuh dari mobil balapnya itu, dan Wang Denan berhenti di tengah-tengah jalan karena melihat ayahnya telah terjatuh.
Tetapi tiba-tiba ada mobil datang ke arah Wang Denan, dan mobil itu menabrak mobil Wang Denan hingga hancur. Saat ayahnya melihat kejadian itu pun dia segera berlari untuk menemui anaknya itu dan dia menangis sambil mengatakan isi hatinya yang sebenarnya kepada Wang Denan. Akan tetapi Wang Denan berhasil selamat, dan dia mendengarkan semua perkataan dari ayahnya itu sambil menangis. Hingga akhirnya dia menghampiri ayahnya itu. Ayahnya yang melihat Wang Denan ternyata masih selamat, dia pun memeluk anaknya itu dengan penuh kasih sayang. Di tempat yang lain, kita diperlihatkan dua bersaudara bersama siswa yang lain yang sedang mengerjakan tugas dari Guru Chen untuk datang ke tempat rehabilitasi. Di tempat itu, mereka disuruh menemui dengan orang yang ikut program berhenti minum, yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Di tempat itu, para siswa disuruh menanyakan tentang alasan orang yang berhenti minum tersebut untuk dicatatnya. Kedua bersaudara yang mengetahui orang tersebut adalah ayahnya sendiri. Mereka mencoba menanyakan alasan itu kepada ayahnya. Kemudian ayahnya ini menjelaskan semua tentang sikap dan perilakunya selama ini kepada mereka. Dia berkata bahwa dia memulai meminum minuman itu karena hanya untuk menghilangkan ingatannya ketika istrinya pergi meninggalkannya bersama pria lain. Dan sekarang dia tersadar bahwa perilakunya selama ini adalah salah, dan dia masih memiliki dua orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang. Kedua bersaudara yang mendengarkan isi hati dari ayahnya ini pun akhirnya juga tersadar dan menangis. Di malam harinya, Guru Chen yang melihat postingan foto dari dua bersaudara bersama ayahnya, dia pun merasa senang. Karena dia berhasil membuat para muridnya mendapatkan apa yang telah mereka inginkan selama ini. Sedangkan di tempat yang lain, kita diperlihatkan dengan Ken Luo yang sedang asik berolahraga. Di tempat itu Li Weichong juga berada di sana, dan dia sedang membelikan minuman untuk bosnya, yaitu Ken Luo. Setelah Ken Luo selesai olahraga, dia pun mengobrol dengan Li Weichong dan menyuruhnya untuk memberikan racun ke dalam minuman untuk diberikan kepada petinju yang akan bertanding besok. Dengan terpaksa Li Weichong pun menurutinya. Shin pun berganti. Di pagi harinya, Guru Chen memutuskan untuk datang ke tempat tinggal Li Weichong, dan dia ingin menemui muridnya itu supaya mau untuk sekolah lagi. Tetapi saat Guru Chen sudah tiba di sana, Guru Chen malah bertemu dengan neneknya Li Weichong, dan Li Weichong juga tidak berada di rumah. Ternyata selama ini Li Weichong telah berbohong kepada neneknya, bahwa dia akan berangkat ke sekolah, tetapi dia tidak pergi untuk sekolah. Dan dia juga selama ini telah membohongi neneknya tentang nilai palsu agar neneknya merasa senang dan tidak khawatir kepadanya. Guru Chen yang mengetahuinya itu pun dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada nenek Li Weichong itu. Kemudian dia melihat sebotol racun yang berada di tempat itu dan sebuah poster tentang pertandingan tinju. Di tempat yang lain, kita diperlihatkan di ruangan istirahat para pemain tinju yang semua para peserta sedang berlatih. Dan di sana juga ada Ken Luo bersama Li Weichong. Di tempat itu Ken Luo menyuruh Li Weichong untuk segera melakukan aksinya tersebut. Dengan sedikit rasa takut Li Weichong itu pun menuruti perintah dari Ken Luo. Dan dia mengambil sebotol minuman dari kulkas, kemudian dia menaruh racun tersebut ke dalam minuman itu, yang kemudian dia memberikan minuman tersebut kepada salah satu peserta yang sudah diincar oleh Ken Luo. Akan tetapi aksinya itu diketahui oleh manajer yang berada di situ. Hingga akhirnya Li Weichong pun dipukuli di tempat itu, dan kemudian dia dimasukkan ke dalam loker ganti. Selang beberapa waktu, Guru Chen pun datang ke tempat itu dan dia menanyakan keberadaan muridnya kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak mau memberitahukan keberadaan muridnya kepadanya, dan mereka malah mengusir Guru Chen untuk pergi dari tempat itu. Guru Chen yang masih bersikeras untuk mencari muridnya tersebut itu pun juga tidak pergi dari sana, hingga akhirnya terjadilah perkelahian di tempat itu. Setelah beberapa saat Guru Chen berhasil mengalahkan mereka dan salah satu peserta tinju di sana, dirinya pun juga sedikit terluka. Setelah kejadian itu, mereka semua harus dirawat di rumah sakit, dan di situ juga ada polisi yang sedang menyelidiki tentang kejadian tersebut. Karena kejadian tersebut tidak begitu penting, jadi polisi itu mengizinkan Ken Luo dan juga anak buahnya untuk pergi dari sana. Tetapi tidak untuk Li Weichong,
Karena dia masih seorang pelajar dan masih di bawah umur, jadi harus ada keluarga atau kerabat dekatnya yang datang untuk menjamin dan menjemputnya. Sesaat kemudian Guru Chen pun datang dan menghampiri mereka, dan dia berkata kepada polisi di sana, bahwa dia adalah wali kelasnya dan akan menjamin muridnya tersebut. Akhirnya mereka berdua diizinkan pergi dari sana. Setelah kejadian tersebut Guru Chen sedikit menasehati muridnya itu, hingga akhirnya Li Weichong pun tersadar dan dia berjanji akan menjadi anak yang lebih baik lagi. Di scene berikutnya, karena akibat dari perkelahian Guru Chen dengan para peserta tinju kemarin, dia pun jadi perbincangan semua para siswa di sekolahannya itu. Mereka semua tidak menyangka bahwa Guru Chen sebenarnya adalah mantan anggota tentara yang kini menjadi seorang guru di sekolahannya. Tidak hanya itu, semua guru dan para pekerja di sekolahan tersebut juga menceritakan kepada para siswa di sana, bahwa Guru Chen dulunya adalah murid di sekolahan itu. Karena sikapnya yang dulu sangatlah bandel dan juga sering bertengkar dengan murid lain, dirinya harus dipindahkan ke sekolah luar negeri. Dan dia didaftarkan oleh paman bibinya ke sekolah pelatihan militer di sana. Setelah beberapa tahun Guru Chen pun kembali ke tempat asalnya, dan dia datang ke sekolahan itu untuk melamar menjadi guru di sana. Di scene berikutnya, saat Guru Chen mulai mengajar lagi di sekolahannya itu, dia mendapatkan sambutan hangat oleh para siswa dan juga para guru di sana. Di kelas 6B semua para murid Guru Chen akhirnya bisa menjadi murid yang baik dan mereka juga sangat senang karena telah diajar oleh gurunya itu. Hingga di keesokan harinya, saat ujian sekolah dimulai, semua murid dari Guru Chen pun mendapatkan nilai yang sedikit bagus dari yang sebelumnya. Akan tetapi, salah satu murid dari Guru Chen mendapatkan nilai yang jelek, dan dia adalah Guan Hicheng. Karena dia terlahir sebagai anak yang kurang fokus, dia tidak bisa menjadi anak yang pintar dan mendapatkan nilai yang jelek. Dan dia juga sempat membeli obat pintar supaya dia bisa mengerjakan soal ujian kemarin. Akan tetapi itu semua tidak bisa mengubahnya untuk menjadi anak yang pintar. Hingga pada suatu hari, Guan Hicheng telah putus asa dan dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Beruntung nyawa Guan Hicheng masih bisa diselamatkan, dan dia akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Setelah kejadian itu, sekolahan Tai Chi pun masuk berita dan sekolahan tersebut menjadi perbincangan oleh orang tua murid di sana dan juga Departemen Pendidikan. Hingga akhirnya Guru Chen pun dipanggil oleh Departemen Pendidikan untuk menjelaskan itu semua. Karena Guru Chen adalah wali kelas dari siswa yang telah melakukan aksi bunuh diri kemarin. Di situ Guru Chen mencoba menjelaskannya kepada mereka, akan tetapi mereka menolak alasan dari Guru Chen tersebut. Mereka juga menilai bahwa sikap mengajar dari Guru Chen ini sangatlah jelek dan kurang bagus. Dan dirinya juga pernah terlibat dalam perkelahian pada waktu itu. Hingga akhirnya Guru Chen pun diberhentikan untuk mengajar di sekolahan itu. Setelah para siswa ini mengetahui bahwa gurunya telah diberhentikan untuk mengajar di sana, mereka semua pun berlari dan segera mencari untuk menemui gurunya tersebut. Hingga di keesokan harinya saat ujian semester sekolah akan dimulai, Ken Luo telah merencanakan sesuatu untuk membuat para siswa di sekolahan itu supaya tidak bisa mengikuti ujian sekolah. Agar sekolahannya mendapatkan nilai yang jelek sehingga sekolahan tersebut akan ditutup. Dengan cara Ken Luo menghubungi semua murid dari Guru Chen melalui SMS, dan di SMS itu dia menyamar sebagai Guru Chen. Dia berpesan kepada para siswa itu untuk berkumpul di sekolahan pada pagi hari sebelum ujian dimulai. Dan dirinya juga menghubungi Guru Chen untuk datang ke sekolahan tersebut. Di pagi harinya, semua murid dari Guru Chen pun datang ke sekolahan untuk menemui gurunya itu. Akan tetapi, ternyata yang datang adalah Ken Luo beserta anak buahnya. Di situ, Ken Luo memerintahkan kepada anak buahnya untuk membawa para siswa itu ke lapangan basket, dan mengurung mereka di sana supaya mereka tidak bisa mengikuti ujian tersebut. Selang beberapa waktu, Guru Chen pun datang ke sekolahan itu, dan dia menghajar semua anak buah Ken Luo di sana. Semua siswa di sana yang mengetahui gurunya itu telah datang untuk menolong mereka, mereka pun sangat senang dan gembira. Hingga akhirnya semua anak buah dari Ken Luo berhasil dikalahkan oleh Guru Chen, dan mereka segera berlari untuk mengikuti ujian semester tersebut.
Setelah Guru Chen menghajar semua anak buah dari Ken Luo, Guru Chen memandangi patung kepala sekolah yang hidungnya dulu telah dirusak olehnya. Kemudian Ken Luo pun datang dan melempari sesuatu ke arah Guru Chen. Di situ, Ken Luo sangat marah kepada Guru Chen, karena dulunya dia telah menghancurkan cita-cita dari Ken Luo yang ingin menjadi pemain piano terkenal. Guru Chen yang mendengar perkataan darinya pun sedikit teringat akan sesuatu dan tersadar, ternyata mereka dulunya adalah sama-sama murid di sekolahan itu. Dan dulunya mereka juga pernah berkelahi waktu masih kecil di sekolahan tersebut. Yang dimana Guru Chen pernah menghajar Ken Luo sampai membuat jari tangannya patah, sehingga Ken Luo tidak bisa mewujudkan cita-citanya untuk bermain piano lagi. Kemudian terjadilah perkelahian di tempat itu. Di saat Ken Luo tidak bisa mengalahkan Guru Chen, dirinya mengeluarkan pisau dan mencoba untuk membunuh Guru Chen dengan pisaunya itu. Akan tetapi bela diri Guru Chen yang lebih hebat dari dirinya, Guru Chen pun berhasil memojokkan Ken Luo. Dan Guru Chen sempat akan menusuk Ken Luo dengan pisau yang telah dipegangnya. Tetapi itu semua tidak dilakukan oleh Guru Chen, dan dia malah menusuk kakinya sendiri. Itu semua dilakukannya untuk membalas perbuatan yang dulu pernah dia lakukan kepada Ken Luo, yang menyebabkan Ken Luo tidak bisa bermain piano lagi. Dan film pun tamat. 都車牌咧先至準揸。多謝老豆。